Nah, selanjutnya di sini bakal saya coba lagi untuk jalaninnya. Nah, di sini sudah berhasil dibuka. Nah, di sini muncul error untuk database-nya. Nah, di sini terdapat kekurangannya untuk dari segi infrastrukturnya sendiri. Itu eh, dia belum bisa nge-build atau membuat database secara otomatis maupun melakukan import database secara otomatis. Jadi nanti ketika ada perubahan atau ketika webnya itu sudah jalan dan sudah ada data, dan ketika tim development melakukan perubahan, otomatis data yang ada yang berjalan itu harus di um, import terlebih dahulu, dan nanti bakal harus diekspor terlebih dahulu, lalu nanti ketika ada perubahan atau perubahan lagi itu bakal diimport secara manual melalui perintah nantinya. Nah, di sini karena belum ada database-nya, jadi kita harus membuat database-nya dulu cara manual di sini. Jadi harus keluar dulu dari kontainernya di sini. Nah, selanjutnya itu untuk membuat database-nya itu bisa menggunakan perintah ini untuk proses pembuatannya. Dan untuk bagian reference golik ini merupakan nama dari kontainer yang sedang berjalan, atau dimana kita nantinya perintah ini nantinya akan melakukan proses pembuatan database. Maka di sini kita harus tambahkan di mana kita bakal membuat database baru. Nah, selanjutnya untuk yang bagian ini merupakan password dari MySQL servernya, dan ini untuk nama database yang bakal dibuat. Ini disesuaikan dengan yang sudah ada di bagian konfigurasi database projectnya di sini. Nah, selanjutnya jika muncul seperti ini, maka untuk proses pembuatan database-nya itu sudah siap, dan ketika dicoba lagi itu sudah berhasil jalankan untuk webnya. Nah, selanjutnya itu akan masuk pada proses import database. Nah, ini juga dilakukan secara manual melalui command yang harus kita ketikkan di server staging sendiri. Nah, perintahnya itu adalah perintah itu adalah seperti ini. Nah, jadi jika dilihat dari perintahnya, untuk yang bagian referen golik tadi itu disesuaikan dengan nama kontainer yang bakal kita gunakan nantinya. Karena untuk proses import itu akan kita lakukan pada kontainer ini, namanya untuk amazing mendelef ini, maka kita nambahin di sini. Dan selanjutnya ini untuk nama database-nya, kita akan melakukan proses import ke database ini, dan ini untuk lokasi di mana file SQL-nya.
Nah, jadi saat proses melakukan push project ke repository GitHub, maka kita harus menyertakan file SQL untuk proses uh, melakukan import database-nya. Nah, ketika perintah ini dijalankan, maka secara otomatis dia bakal membuat atau melakukan import terhadap file SQL atau terhadap perintah yang sudah kita jalankan tadi. Nah, jika dilihat itu php myadmin. Nah, ini Pak untuk data untuk apa? Untuk dari tabel-tabel yang pada database ini sudah ada, ini sesuai dengan perintah yang sudah dijalankan tadi. Dia sudah berhasil melakukan import database-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kekurangannya di sini adalah untuk dari segi database sendiri, proses membuat database maupun perubahan-perubahan terhadap data nantinya, data database-nya. Nah, selanjutnya untuk yang bagian yang production tadi juga langkahnya sama dengan yang proses stagingnya ini pada bagian server staging. Nah, itu kita harus aktifin dulu web servernya. Jadi kalau kita cek di sini itu belum bisa diakses di sini, maka kita harus aktifin dulu web servernya. Sebenarnya untuk web server itu pada saat proses pembuatan image-nya itu sudah diaktifkan untuk web servernya, Pak. Cuman ketika digunakan udah dibuat kontainernya, web servernya itu secara otomatis sendiri gitu Pak. Jadi kita harus aktifin dulu sudo docker accept. Nah, di sini berarti kita harus buat database baru dan lakukan import database pada server production. Nah, ini juga bakal mengambil file SQL yang ada pada project yang sudah ada di repository GitHub tadi.